Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Iya. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, Bu. Siang, Bu Nah, Guru. Yang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Hai. Sehat selalu. Baik. Ya, berkah dalam Baik. anak-anak. Dalam ya, Ibu. berkah dalam Bu. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan saya minta anak-anak untuk melihat sekitar dulu. Kanan, kiri, bawah meja, di laci meja, silahkan dicek apakah ada buku atau alat tulis yang tertinggal dan juga ataukah ada bungkus makanan yang tertinggal di situ. Mohon minta tolong untuk dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya, rapikan dulu seragamnya dong. Kita akan mulai pelajaran. Maka bagaimana sih seorang pelajar itu? Seragam harus masuk ke dalam rok untuk yang perempuan, yang laki-laki masuk ke dalam celana ya, rapi. Silahkan dirapikan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Ya Bu, Ya, Baik Bu. anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Mari duduk dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang Ibu akan mempresensi dulu ya. Apakah anak-anak semuanya hadir kelas 8? Hadir, Hadir Bu. ya. Metaria ada? Hadir, Bu. Metaria? Hadir, Bu. Justinus? hadir Bu, Petrus? hadir Bu, Henny? Hadir, Bu. Maria? Hadir, Bu. Sandra? Ada. Dan Francisca? Ada semua Iya, ya? Ibu hadir. Terima kasih, puji Tuhan. Senang sekali Bu hari ini karena bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat bersama dengan anak-anak hebat kelas 8. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang tugas perutusan murid Yesus ya untuk mewartakan kerajaan Allah. Di mana dalam pelajaran yang lalu kita diajak untuk mengikuti, meneladani apa yang dilakukan Yesus untuk mewartakan kabar gembira dengan perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Kali ini, dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang sengsara dan wafat Yesus. Kita akan melanjutkan materi yang lalu. Dan di sini, anak-anak akan banyak sekali mendapatkan manfaat dalam pelajaran ini. Terutama tentang keteladanan Yesus, bagaimana Yesus menghadapi penderitaan, apa yang bisa kita contoh. Dan anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita seperti ini. Oke, anak diminta untuk menganalisa secara kritis tentang pengorbanan Yesus. Kemudian harapannya nanti anak-anak juga bisa menunjukkan sikap empati yang nyata dalam berinteraksi dengan orang yang miskin, menderita, dan berkekurangan. Selanjutnya nanti anak-anak Ibu minta untuk bisa merumuskan doa secara kritis dengan struktur doa yang benar sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan Yesus. Nah, anak hebat, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tahu dulu. Hari ini kita belajar tentang sengsara dan wafat Yesus. Apakah anak-anak hebatku yang ada di sini tahu tentang kisah sengsara dan wafat Yesus? Sedikit, Bu. Apa yang kamu tahu, Maria? Sengsara dan wafat Yesus. Berarti di sana mengisahkan tentang proses Yesus ketika ia dijatuhi hukuman mati dan akhirnya ia wafat dan disalibkan, Bu. Oke, terima kasih, Maria. Lalu, mengapa Yesus itu mau menderita sengsara? karena punya kasih Bu, Karena Tuhan punya kasih. Ada lagi? Karena Yesus baik hati, Bu. Luar biasa, seperti Metaria. Kita lanjutkan. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ibu sudah menyiapkan 4 buah gambar di sini. Perhatikan mulai dari gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ketika anak-anak melihat gambar-gambar ini, apa yang terbersit dalam pikiran anak-anak? Atau muncul pertanyaan apa dari hati anak-anak berkaitan dengan gambar ini? Saya, Bu. Silahkan.
Muncul di pikiran saya, Bu, mengapa mereka menangkap dan menyalibkan Yesus ya? Oke, mengapa mereka menangkap dan menyalibkan Yesus? Bercerita tentang apa toh gambar ini anak-anak? Yesus menyembuhkan orang. Yesus menyembuhkan orang, betul. Ada Yesus Yesus ditangkap, ditangkap. Bu. Yesus ditangkap. Lalu perhatikan di gambar nomor 1. Di situ dibagi menjadi 3 buah gambar. Tadi Sandra sudah menyampaikan ada gambar Yesus menyembuhkan. Tetapi apa artinya gambar di sebelahnya yang terbagi menjadi 2 itu? Kita bisa melihat dari ekspresi mereka anak-anak. Ya, Ada ada yang yang suka menerima duka. dan tidak menerima, Bu. Betul sekali. Ada Ada yang yang berbisik, menerima, Ibu. betul. Ada yang berbisik-bisik Iya. seolah tidak suka. Iya, Tidak itu suka, Ada yang ya. betul, ada yang menunjukkan rasa suka dengan bersyukur, dengan mengatupkan tangan, dengan berterima kasih. Oke. Nah, ini adalah gambar-gambar tentang kisah sengsara Yesus yang akan kita pelajari selanjutnya. Anak-anak, dari apa yang kita bicarakan, kita bisa menyimpulkan berbagai macam hal dari gambar tadi. Yang pertama, dari gambar tadi ada kelompok yang menolak pewartaan Yesus dan juga ada kelompok orang yang menerima pewartaan Yesus. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bagaimana sikap Yesus sendiri dalam menghadapi penderitaan. Lalu, mengapa Yesus berkorban sampai wafat di kayu salib? Nah, sekarang anak-anak Ibu minta untuk menganalisa dari berbagai kisah ini masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok sudah Ibu bagi anak-anak. Hari ini kita proses pembelajarannya dengan diskusi kelompok. Kelompok pertama, silahkan segera bergabung dengan temannya, Metaria, Justinus, Petrus, dan Heni. Ya, Bu. Selanjutnya, kelompok yang kedua, Maria, Sandra, dan Francisca. Mari anak-anak silakan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Dan Baik, tunggu Bu. perintah Ibu selanjutnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, Nah, Bu. di layar Ibu sudah menunjukkan 4 poin sebagai bahan literasi digital kalian. Yang pertama dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan 39. Nah, ini adalah link yang bisa kalian klik, yang bisa kalian cari nanti. Seperti informasi dari Bu Nita, minggu yang lalu Ibu menyampaikan ke anak-anak untuk membawa handphone. Apakah sudah dibawa? Ada, Bu, bawa. Jadi bawa, Bu. Oke, bawa semua ya. Baik, handphonenya silakan disiapkan dulu. Masing-masing silakan dibuka. Apabila ada gangguan jaringan atau tidak ada data seluler, silahkan ambil WiFi. Passwordnya sudah Ibu tulis di papan. Silahkan dimasukkan passwordnya supaya kalian bisa searching. Ya. Selanjutnya di bawahnya, di bawah alkitab.katakombe.org, di sini sudah Ibu siapkan link drive untuk modul pembelajaran kisah sengsara dan wafat Yesus. Lalu Ibu juga sudah siapkan video tentang kisah sengsara dan wafat Yesus yang bisa kalian pelajari. Dan anak-anak tidak terbatas pada literasi digital ini saja. Anak-anak dipersilahkan untuk bisa mencari dan browsing sendiri-sendiri tentang materi hari ini. Apa yang dipelajari, Ibu sudah berikan panduan pertanyaan. Nah, ada 4 buah panduan pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, mengapa kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Ini yang harus anak-anak cari dalam kelompok. Selanjutnya, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa sengsara dan wafat di salib? Ini juga harus kalian perhatikan untuk dicari. Yang ketiga, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Dan pertanyaan yang terakhir yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman adalah sikap apa saja yang bisa kalian teladani dari Yesus. Lalu, mengapa? Apa alasannya? Baik anak-anak, silakan menganalisa kisah
sengsara dan wafat Yesus dengan bantuan pertanyaan ini bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 15 menit ke depan. Dipersilahkan. Ayo Metaria segera bergabung dengan kelompoknya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Hebat Sudah, semuanya, Ibu. hebat semuanya. Ya, dah sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok hari ini. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Tadi kelompok pertama ada Metaria, Justinus, Petrus, dan Henny. Ini ketua kelompoknya siapa ini? Pak Saya, Bu. Justinus, Bu. Oke, Pak Pak Justinus. Justinus. Pak Justinus, Iya. ketua kelompoknya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, baik. Pak Justinus nanti bisa dibantu dengan kelompok yang lain. Tidak harus Pak Justinus sendiri yang menjawab. Silahkan Iya, Bu. presentasi mulai dari pertanyaan yang pertama. Silahkan Justinus. Baik, Bu. Mengapa kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Karena mereka merasa iri, Bu. Mereka tersaingi. Karena dengan adanya Yesus, sepertinya mereka terganggu, Bu. Terus nomor 2, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita sengsara dan wafat di salib? Itu, Bu, karena Yesus kan datang untuk mengasihi manusia, mencintai Iya. manusia. Jadi, Bu, karena cintanya dan kasihnya itu, Bu, bahkan dia mau, Bu, merendahkan dirinya, merelakan dirinya, Bu, untuk menebus manusia karena cintanya itu, Bu. Terus, Bu, yang kami jawab, Bu, dalam kelompok kami yang nomor 3, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Yesus dalam menghadapi penderitaan dia taat, Bu. Dia patuh, dia terima sebagai akibat dari dosa manusia. Jadi dia ikhlas, Bu. Dia rela untuk menderita demi cintanya kepada kita, Bu. Oke, Terus selanjutnya. yang nomor 4, Bu, hasil diskusi kami, sikap apa saja yang bisa kalian teladani dari Yesus itu? Sikap kepatuhannya, patuh, Patuh, taat, ya. setia, dan tidak mendendam, Bu. Itu, Bu, yang kami diskusikan tadi, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Kita kasih jempol dua-duanya untuk Justinus. Mana jempolnya anak-anak? Luar biasa. Sekaligus kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Justinus dan kelompoknya. Luar biasa, hebat. Nah, selanjutnya kelompok 2. Siapa ketuanya ini? Maria, Sandra, Francisca? Saya. Oke, Iya, Ibu silakan Maria. Sandra. Oke. Silakan. Tadi kan Bu di kelompok ada pertanyaan, mengapa kelompok orang menyalibkan Yesus? Terus jawaban kami, kelompok yang menolak ajaran Yesus karena mereka merasa terancam oleh ajarannya. Terus mereka juga ingin menghilangkan ancaman ini dengan menyalibkan Yesus. Menganggap itu sebagai cara untuk menghentikan Yesus. Terus, mengapa Yesus mau disalib? Karena Yesus percaya bahwa dengan menderita dan mati di salib, dia bisa memberikan keselamatan pada manusia sebagai bagian untuk menebus dosa. Yang ketiga, bagaimana sikap Yesus menghadapi penderitaan? Yesus menghadapi penderitaan dengan kesabaran dan keberanian. Meskipun sangat menderita, dia tetap tenang, bahkan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Yang keempat, apa yang bisa kita teladani? Kita bisa belajar tentang keberanian dalam menghadapi kesulitan. Kita juga bisa belajar tentang belas kasih dan pengampunan, bahkan pada orang-orang yang menyakiti kita. Sikap ini bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik karena penuh dengan cinta dan pengertian. Itu Bu jawaban kelompok kami. Wah, hebat anak-anakku. Mana jempolnya buat kelompok 2? Dan kita beri tepuk tangan aplaus yang meriah juga untuk kelompok 2. Hebat semuanya, luar biasa. Anak Ibu luar biasa ya. Nah, anak-anak, dari apa yang kalian pelajari hari ini, jawaban-jawaban kalian sungguh luar biasa. Nah, kita bisa menyimpulkan bersama-sama anak-anak. Ternyata dalam mewartakan karya keselamatan,
Tuhan Yesus itu ada orang yang menerima pewartaannya dan juga ada juga yang menolak pewartaannya. Yang menerima pewartaan Yesus itu siapa? Yang menerima itu ternyata justru orang-orang yang miskin dan sederhana. Para pendosa yang ingin bertobat, orang yang sakit, para wanita dan anak-anak yang selama ini disingkirkan. Justru mereka inilah yang menerima dengan sukacita segala pewartaan Yesus. Tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Seperti tadi yang disampaikan Justinus, kelompok Justinus dan kelompok Sandra. Mereka iri, mereka merasa terancam. Siapa mereka? Mereka itu adalah para imam, para ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang kaya yang mapan, para penguasa, mereka ini merasa terancam sehingga mereka menolak dan tidak suka dan akhirnya mengambil kesimpulan untuk menyalibkan Yesus. Nah, dalam peristiwa menderita sengsara di salib tersebut, kita dapat belajar bahwa yang namanya penderitaan itu adalah bagian yang pasti, tak terpisahkan dari hidup manusia. Hampir semua orang mengalami. Apakah ada murid-muridnya Ibu yang hebat di sini yang tidak pernah merasa menderita, tidak pernah merasa sedih? Adakah? Tidak ada, Bu. Pernah Ya, sedih, pernah juga. kecewa, dan segala macam. Betul. Ya, pasti semuanya pernah mengalami. Nah, apa yang dapat kita contoh? Walau kita mengalami penderitaan dengan kadar dan bentuknya yang pasti berbeda-beda. Mari kita berusaha menanggapi itu secara positif. Bagaimana caranya? Berusaha tetap tabah, tetap sabar, tetap tegar, serta lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan menanggapi secara negatif. Menanggapi secara negatif dalam penderitaan itu seperti apa? Lah, menanggapi secara negatif dalam penderitaan itu adalah orang-orang yang selalu berputus asa, menyerah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan, merasa tidak adil, merasa iri, sama seperti orang-orang yang menolak tadi. Nah, dari sini anak-anak bisa memilih yang terbaik menurut ajaran Yesus, yaitu menanggapi segala penderitaan dengan sikap yang bagaimana? Dengan Dengan sabar, sikap, Bu. betul, berarti dengan sikap yang positif. Positif. Betul, Positif. luar biasa. Nah, sebagai murid Yesus, kita juga belajar dari sikap-sikap Yesus tersebut. Kita juga harus tabah dalam menghadapi penderitaan. Kemudian kita harus selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan sama seperti Tuhan Yesus, dan berani untuk menghadapi resiko demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Menunjukkan sikap solidaritas, solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Sanggup anak-anakku? Semoga dimampukan, Bu. Harus, ya, Usahakan, harus Bu. dimampukan. Amin. Ya, Amin. sanggup, Ibu. Nah, Semoga. sekarang anak-anak buka bukunya, buka buku catatannya. Silakan anak-anak membuat rumusan doa syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bentuk dari konsekuensi tugas perutusannya di buku catatan kalian. Dan kalian boleh menghias doa syukur itu dengan seindah mungkin. Supaya Tuhan juga merasa senang punya anak-anak hebat seperti kalian. Dinilai kan, Bu, ya? Betul sekali. Nanti setelah selesai dikumpulkan doa syukur ini. Boleh Ya, diwarnai, teman-teman. Bu. Sangat-sangat boleh. Oke. Ya, Terima kasih, Bu. ya, silahkan sekarang bisa dikerjakan. Iya, Bu. Nah, Sudah, Bu. anak-anak, terima kasih kalian sudah sangat hebat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sudah aktif, sudah menjawab pertanyaan dengan berani. Sekarang saatnya kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Tetapi sebelumnya Ibu ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya, setelah kita belajar tentang sengsara dan wafat Yesus, kita akan belajar tentang materi kebangkitan Yesus. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa bersama.
Kita bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Nama Putra Bapa dan Roh dan Kudus. Putra dan Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak hebatku. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Kalian Terima Kasih, luar Bu. kasih. biasa. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Silakan Pak Petrus. Baik, kita aplaus luar biasa untuk Ibu Nita. Terima Jadi kasih. saya melihat langkah-langkahnya juga sesuai. Jadi mengikuti segala pertanyaan penuntun dari modul ajar, ada proses awal, lalu kegiatan inti, lalu juga ada LKPD-nya, dan juga panduan untuk diskusi. Jadi rasa luar biasa untuk pengajarannya dan juga kejelasan dalam penyampaian juga sangat bagus, dialog interaktif, ya boleh dikatakan sangat piawai lah dan jadi sangat memahami tentang situasi kelas. Itu saja mungkin Bu dari saya. Terima kasih Pak Petrus, Joko. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengajar anak-anak di kelas yang sesungguhnya. Amin.